Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 48 ayat yang terakhir, yaitu ayat 15 yang berkata sebagai berikut. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita ialah Dia. Seterusnya dan untuk selama-lamanya, Dialah yang memimpin kita. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari pemazmur bahwa dia mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah mengikatkan dirinya kepada kita sebagai pemimpin yang setia. Dia setia bagi orang percaya. Sepanjang hidup kita, dari kita hidup sampai kita meninggal dunia, Dia tetap Tuhan yang setia dengan kehidupan kita. Sebab itu, dari pernyataan ini mengajar kepada saya dan saudara untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena tanpa diduga, seringkali kita bisa mengandalkan yang lain, yaitu yang bukan Tuhan yang kita sembah. Kita bisa mengandalkan harta kita. Kita bisa mengandalkan akal pikiran kita. Kita bisa mengandalkan pengalaman kita. Kita bisa mengandalkan kenalan-kenalan kita. Dan banyak lagi hal-hal yang kita bisa andalkan dalam kehidupan ini. Tetapi dari ungkapan pemazmur ini mengajar kepada saya dan saudara bahwa Dialah Tuhan yang satu-satunya mengikatkan dirinya dengan janjinya bahwa Dialah yang akan seterusnya dan selama-lamanya memimpin kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak rugi jika kita mengandalkan Tuhan. Tidak rugi jika kita selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Dia sendirilah yang menyatakan melalui firman-Nya sebagai ikatan janjinya dengan kita bahwa Dialah dan untuk seterusnya sampai selama-lamanya Dialah yang akan memimpin kita. Mengarahkan kita, menuntun kita, membawa kita kepada tujuan dan rencana yang lebih baik. Sebab itu Tuhan tidak pernah menghina rencana kita. Tuhan tidak berkata rencanamu buruk, rencanamu tidak berarti. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tapi Tuhan selalu mengingatkan rancanganku, damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Dia tidak menghina rancangan kita, tapi rancangan kita tidak akan pernah bisa sama dengan rancangannya. Sebab itu, kita harus selalu menyerah kepada pimpinannya. Kita harus selalu taat kepada pimpinannya. Karena seringkali di saat kita merasa bimbang, merasa ragu, merasa takut, kita berpikir tidak ada yang memimpin kita. Kita berpikir tidak ada yang tahu masalah kita. Kita berpikir Tuhan biarkan kita. Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa tapi kita tidak lihat jawaban dan kita berkata, sudah berkali-kali saya berdoa. Sudah berkali-kali saya berseru tapi Tuhan tidak menjawabnya. Itu bukan berarti seperti yang kita rasakan, itu adalah kenyataan. Karena seringkali perasaan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ada banyak orang ragu untuk apa yang belum dialami. Ada banyak orang takut untuk yang belum pernah dirasakan. Ada banyak orang bimbang untuk sesuatu yang belum pernah terjadi dengan dirinya. Itulah manusia. Itulah kita yang seringkali di dalam kebimbangan, di dalam ketakutan, di dalam keraguan-raguan, kita menganggap Tuhan itu tidak ada.
Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak peduli. Namun Alkitab katakan, pemazmur katakan, pada waktu aku takut. Takut untuk sesuatu yang belum terjadi, takut untuk sesuatu yang sedang terjadi, takut untuk sesuatu yang tidak lama lagi akan terjadi. Itu bisa saja. Tapi Daud katakan, pada waktu ketakutan itu datang, aku percaya kepadamu. Hal inilah yang harus kita bangun dalam diri kita, karena Tuhan sudah menetapkan dirinya sejak kita ada di bawah kolong langit ini. Dialah yang memimpin kita seterusnya dan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang begitu punya tekad, tidak ada yang begitu punya kerinduan yang kuat untuk memimpin manusia seperti Tuhan yang kita sembah. Sebab itu hari ini sebelum saudara bekerja dengan segala kesibukan kegiatan saudara, ingatkan dirimu, Dia pemimpin kita untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lain. Berserahlah dan percayalah kepadanya. Engkau akan melihat yang terbaik ada di depan hidup ini. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hari yang indah ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah pemimpin kami saat ini, seterusnya, dan untuk selama-lamanya. Sebab itu Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, maupun sedang studi, atau yang sudah giat dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan ingatkan kepada kami bahwa Engkaulah pemimpin kami sejak hari ini, seterusnya, dan untuk selama-lamanya. Sebab itu Tuhan tuntun langkah kaki kami, supaya kami dapat melangkah dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang benar, seperti yang Tuhan pimpin atas kehidupan kami. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini mungkin terbaring dalam keadaan lemah dan sakit. Engkau jamah dan pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh bersuka cita, karena Engkaulah pemimpin kami, mulai hari ini, seterusnya, dan untuk selama-lamanya. Engkau pemimpin kami yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat pagi.